welcome back to Super Mom Channel bersama Arni, tempatnya inspirasi dan hiburan. Di video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang kisah wanita tangguh pada zaman Rasulullah. Siapakah dia? Simak videonya sampai selesai ya. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang wanita tangguh pada zaman Rasulullah. Ternyata emansipasi wanita terjadi bukan hanya zaman sekarang saja atau pada zaman kemerdekaan saja ya, tetapi dalam sejarah Islam emansipasi wanita sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, saat itu ada seorang wanita tangguh bernama Nusaibah binti Ka'ab. Beliau ini adalah putri dari Ka'ab bin Amr bin Auf. Nusaibah bin Ka'ab ini dilahirkan di kota Madinah, Arab Saudi. Ya, beliau ini adalah satu-satunya wanita yang masuk Islam pertama kali. Ya, beliau adalah istri dari Sa'id bin Asim al-Mazini. Nah, mereka memiliki dua orang putra yaitu bernama Abdullah dan Hubaib. Nusaibah binti Ka'ab ini dijuluki dengan sebutan Ummu Amarah. Kisah wanita tangguh yang dijuluki Ummu Amarah ini atau Nusaibah binti Ka'ab yaitu pada saat perang Uhud ya. Perang Uhud ini adalah perang yang terjadi di Bukit Uhud atau Jabal Uhud ya. Dan perang ini adalah perang yang sangat memiliki nilai sejarah penting dalam sejarah Islam ya, karena dalam perang ini terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam, di mana pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum musyrikin kota Mekah. Kepiluan Nabi Muhammad SAW di Bukit Uhud ini tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini. Dalam pertempuran ini ratusan sahabat Nabi gugur ya, termasuk juga paman Rasul Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau gugur dan dimakamkan di bukit ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kaum muslimin yang gugur dan dimakamkan di Bukit Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada di burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Nah, peran Nusaibah binti Ka'ab dalam pertempuran di Bukit Uhud ini yaitu Nusaibah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi lebih dari itu ia juga terjun langsung ke medan perang dan mengangkat senjata untuk melindungi Rasulullah SAW, hingga Nusaibah akhirnya dikenal dengan julukan sang perisai Rasulullah. Saat itu Nusaibah sedang keluar memberi minum kepada pasukan muslimin yang kehausan dan merawat mereka yang terluka. Dan ketika tentara Islam lalai, dan pada saat itu pasukan musyrikin mulai mengepung pasukan Rasulullah yang hanya tinggal sekitar 100 orang saja yang bertahan, dan Nusaibah pun menjadi salah seorang yang menghunuskan pedang serta memakai perisai untuk melindungi Rasulullah dari sasaran musuh. Karena kaum musyrikin ini tujuannya adalah mencari Rasulullah, mereka ingin membunuh Rasulullah. Tapi Nusaibah saat itu tidak merasakan takut sama sekali ya. Beliau dengan gagah berani berperang di sisi Rasulullah dan melindungi beliau. Nusaibah bin Ka'ab ini dan dua orang anaknya maju di garda terdepan untuk melindungi Rasulullah. Beliau dengan gagah berani ya, meskipun perempuan, beliau dengan gagah berani mengimbas-ngibaskan pedangnya untuk melawan pemanah-pemanah dari pasukan Quraisy ya. Beliau dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah. Beliau rela menjadi perisai Rasulullah demi melindungi junjungannya ya. Begitu cintanya dia terhadap Rasulullah, dia tidak memperdulikan sama sekali akan keselamatannya ya. Beliau dengan gagah berani maju terus menghalangi atau untuk melawan anak panah yang menuju ke Rasulullah ya. Dengan gagah berani beliau tidak memperdulikan
bahwa tubuhnya sudah mulai mengalami luka karena terkena anak panah dari pasukan Quraisy. Dan pada saat itu Rasulullah begitu bangganya terhadap Nusaybah bin Ka'ab ini, sehingga Rasulullah sampai berkata dan memohon kepada Allah, ya Allah, mohon jadikanlah Nusaybah dan Abdullah, ya anaknya saat itu, sebagai sahabatku di surga, ya. Dan mendengar doa dari Rasulullah ini, Nusaybah semakin semangat dalam melawan pasukan Quraisy ini. Beliau dengan bangga dan sudah tidak sama sekali memikirkan duniawi karena. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Nusaybah beliau tetap berjuang di jalan Allah atau dalam istilahnya membela agama Islam, ya. Beliau tetap mengikuti perang, dan perang berikutnya adalah perang Yamamah. Dan di perang itu putra beliau yang bernama Hubaib meninggal dunia, tapi dengan keteguhan hatinya dia menerima dengan lapang dada kematian anaknya, ya. Beliau justru merasa bangga karena Hubaib meninggal dalam keadaan syahid. Beliau menjadi pejuang yang memperjuangkan agama Islam, ya, sehingga dia sungguh merasa bangga. Dan di perang itu dia melawan si pembunuh Hubaib ini dengan si anaknya Abdullah. Di perang Yamamah ini beliau bisa mengalahkan si pembunuh Hubaib, ya. Dan beberapa tahun setelah perang Yamamah, akhirnya Nusaybah meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah, tepatnya di Jannatul Baqi, ya, di kota Madinah, Arab Saudi. Dari cerita ini semoga kita bisa memetik hikmah bahwa kita sebagai muslim harus bisa memperjuangkan agama kita, ya, dengan apapun. Karena hadiahnya akhirat, ya, hadiahnya adalah surga. Kita bisa menjadi sahabat Nabi di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa kita untuk Nusaybah binti Ka'ab ini, semoga beliau mendapatkan limpahan rahmat di surga Allah, ya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian cerita dari aku, kisah tentang Nusaybah, yaitu wanita tangguh yang menjadi rela berkorban menjadi perisai Rasulullah, ya. Jangan lupa untuk like, comment, share video aku, dan jangan lupa yang terpenting subscribe. Aku mohon supaya channel aku tetap berkembang dan kalian bisa mengikuti cerita-cerita selanjutnya.